Ini saya itu seorang yang bernama Musa. Dan saya menganggap Musa ini seorang pria yang luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa sekali? Karena tentu saudara tahu apa saja yang dilakukan oleh seorang yang bernama Musa. Dia memimpin bangsa yang tegak tengkuk keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan memimpin keluar dan menuntun mereka untuk meraih janji yang luar biasa. Dan tentu saudara ingat apa saja yang dibuat oleh Musa selama dia ada di Mesir, khususnya ketika dia harus berhadapan dengan Mesir, dalam hal ini dengan Raja Firaun. Dan Musa melakukan banyak mujizat. Tentu saudara ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa, khususnya ketika dia melakukan 10 mujizat, 10 keajaiban di Mesir. Dan yang terakhir saudara, yang sangat-sangat menakutkan dan yang sangat-sangat mengerikan adalah semua yang sulung di Mesir itu mati, kecuali mereka yang di rumahnya ada tanda darah. Tapi semuanya mati. Bayangkan, semua nggak ada sisa. Mati. Mau sapi, kucing, bifi, menone, semua nggak ada sisa. Habis, mati sudah. Dan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan akhirnya Firaun give up, Firaun menyerah, dan Firaun mengizinkan mereka keluar kembali ke tanah perjanjian. Dan tentu saudara ingat apa yang dilakukan oleh Musa pada saat dia keluar. Dia menghadirkan mana, burung, daging sebagai daging, ada tiang awan pada siang hari, ada tiang api pada malam hari. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Musa. Dan saya ingin mengajak saudara melihat kenapa kok Musa bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukankah juga Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya kita dapat melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih lagi seperti apa yang Yesus lakukan. Bisa bilang amin? Bukankah firman Allah berkata kita akan melakukan perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Seperti Musa melakukan perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Pertanyaannya adalah kenapa Musa dapat melakukan perkara yang besar seperti itu? Nah, kuncinya ada di ayat yang akan kita baca. Itu Ibrani pasal 11. Saudara, dari ayat 23 sampai ayat 29 itu bicara soal Musa. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat ayat 27. Ini adalah kunci kenapa Musa bisa melakukan perkara yang hebat, perkara yang luar biasa. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 27. Sudah dapat semua? Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 itu di samping Lukas pasal 12. Kalau susah carinya. Kita baca sama-sama ayat 27. 1, 2. Ibrani. Oke, betul-betul sudah memperhatikan ya. Gak boleh salah kalau di sini rupanya. Langsung protes ya. Ibrani pasal 11 ayat 27, 1, 2, 3. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa keluar Mesir, meninggalkan Mesir, tidak takut, bahkan tidak takut dengan murka raja. Kenapa? Kalimat terakhir berkata, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya kaget sekali dan saya rasa ini tidak kebetulan. Kalimat ini berkata, ia melihat seperti yang tidak melihat apa yang tidak
kelihatan. Saya mau tanya dulu kepada saudara, siapa di sini yang pernah melihat yang tidak kelihatan? Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Saya coba cari tahu benar ini kalimat, apa mungkin salah cetak, apa mungkin salah keliru. Maka saya coba cari tahu, bahkan saya cari tahu sampai dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya saya cari tahu. Enggak, betul. Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, saya ingin khotbahkan ini pada malam hari. Melihat apa yang tidak. Karena rupanya sebagai orang yang berkemenangan, sebagai orang yang melakukan perkara besar, kita harus belajar melihat apa yang tidak. Amin. Walaupun saudara belum mengerti, coba saudara bilang ke teman kanan kiri saudara, melihat apa yang tidak kelihatan. Oke. Nah sekarang saudara, kenapa? Apa maksudnya melihat yang tidak kelihatan? Mari saya ajak saudara bergabung, mengikuti saya. Melihat tentang Musa. Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Sejak Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan mulai mengajarkan kepada Musa untuk melihat yang tidak kelihatan. Saudara ingat 40 tahun di daerah Midian setelah Musa keluar dari Mesir, ketika dia sedang berjalan-jalan di padang gurun, tiba-tiba dia melihat ada semak belukar yang menyala. Dia kaget sekali. Tetapi waktu dia mendekat, apinya tidak ada. Yang dia lihat tadinya ada api yang menyala. Sementara waktu dia dekat, tidak ada api. Kalau seandainya waktu itu saudara kita ini ikut rombongannya Musa, kita ikut di belakangnya Musa, terus tiba-tiba Musa bilang begini, ada semak belukar yang menyala dengan api. Maka saya yakin kita akan begini, Musa mana? Gak ada. Karena ketika Musa lebih mendekat, gak ada apinya. Tuhan sedang mengajar Musa untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Maka terjadilah dialog antara Musa dengan Tuhan. Ingat ya? Tuhan berkata, Musa, aku memilih kamu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bilang, Tuhan, aku gagal. Karena Musa tidak bisa bicara. Orangnya gagal. Begitu ya? Tuhan bilang, nggak usah khawatir, ada Harun, bla 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 bla. Wah, ada banyak reason, ada banyak alasan ya. Excuse, wah nggak bisa nih Tuhan begini, bilang nggak bisa. Maka Tuhan kembali lagi mengajar Musa. Tuhan berkata kepada Musa, Musa sekarang apa yang ada di tanganmu? Tuhan berkata kepada Musa, Musa apa yang di tanganmu? Musa bilang, hanya tongkat Tuhan. Ini hanya kayu biasa. Kayu biasa yang entah dari mana dia ambil. Dan ini tugasnya hanya untuk sekedar menjaga domba. Karena Musa adalah gembala. Dan biasanya tongkat gembala itu ada bengkok begini saudara. Itu fungsinya kalau ada gembala yang lari, tarik. Saya nggak tahu kalau gembala di sini punya tongkat seperti itu. Kalau saya di rumah ada tongkat seperti itu di pondok. Jadi kalau ada macam-macam, sini lah. Bukan situ nggak sampai tampak di sini. Di sini begitu sih biasanya. Tapi saya nggak tahu. Mudah-mudahan Bapak Ibu gembala punya tongkat yang bengkok itu. Kalau mungkin belum ada, pesan sama Om John. John mungkin. Nah saudara, Musa bilang, just hanya tongkat. Dia lihat dengan